Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Serasa Podcast, serasa serunya bercerita bersama. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Mbak Foni. Dia seorang psikolog, nama lengkapnya Foni Indri Hartanti. Betul Mbak Foni ya? Ya. Ya, Mbak Foni Indri Hartanti adalah seorang psikolog. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kaitannya dengan masalah gangguan mental atau kesehatan mental pada remaja. Ini kita tidak akan berat-berat, tidak akan ngomong penyakit yang berat-berat, cuma kita akan mencoba membawa obrolan ini untuk membicarakan permasalahan di sekitar kita yang dialami oleh para remaja. Baik, mungkin Mbak Foni bisa menyampaikan dulu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu apa, supaya nanti obrolan kita ke depannya itu menjadi lebih terarah. Monggo Mbak Foni, apa sih kesehatan mental atau gangguan mental itu apa? Monggo Mbak Foni. Iya, terima kasih Pak Topik dan para pemirsa, selamat siang. Kalau kita berbicara masalah kesehatan mental, artinya adalah kondisi seimbang, Taufik. Jadi kondisi seimbang antara fisik, psikis, ya, lalu kondisi-kondisi yang lain. Tapi intinya kesehatan mental adalah kondisi seimbang. Ya. Jadi dari aspek emosi, dari aspek sosial, dari aspek fisiknya secara biologis, dan aspek-aspek yang lain. Nah, itu ketika terjadi ketidakseimbangan antara aspek-aspek itu, nah itulah yang akan memicu munculnya masalah-masalah terkait kesehatan mental. Dan kalau yang sudah parah atau tingkatnya sudah lanjut akan memicu timbulnya gangguan mental. Jadi intinya keseimbangan itu ya. Betul. Kalau parameter dari lingkungan misalnya kemampuan adaptasi, Betul. produktivitas, itu saya sempat dulu sih zaman masih kuliah itu sempat baca-baca, itu menjadi di beberapa definisi juga menjadi syarat mental yang sehat itu ya harus adaptif, mental yang sehat ya harus produktif, artinya ada outputnya, ada actionnya. Itu seperti apa Pak Bon? Ada karya begitu ya yang harus dihasilkan ya. Ya, produktivitas salah satunya tadi. Ya, kalau kita berbicara tentang remaja, kan mereka kalau di BKKBN didefinisikan remaja itu umur 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Artinya mereka adalah Kalau masa-masa 28 tahun belum menikah bukan remaja. Bukan. Apalagi 36 gitu. Betul. Pun 17 tapi dia sudah menikah, Bukan berarti remaja. bukan remaja. Oke. Gitu ya, karena kebutuhannya akan berbeda. Ya. Jadi kalau kita menilik pada definisi remaja 10 sampai 24 tahun dan belum menikah, di usia-usia itu tahapan hidup yang paling dominan antara lain adalah tahap pendidikan, Pak Ya. Taufik. Dan memulai untuk menjajaki dasar-dasar pembentukan keluarga, misalnya berpacaran, dating gitu ya, bergaul, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, misalnya ikut kegiatan di Karang Taruna. betul, Karang Taruna, kalau di kampus ada UKM Ya. gitu ya, atau sarana pengembangan diri lainnya. Nah, ketika kita tadi Pak Taufik bilang salah satu ukuran dari keseimbangan kalau di remaja adalah produktivitas begitu ya. Produktivitas, betul, itu produktivitas. Nah, kalau remaja di usia sekolah, produktivitasnya dalam bentuk apa begitu ya? Biasanya adalah kemampuan untuk beradaptasi pada, kalau di sekolah, tugas-tugas sekolah, Ya. peran dia sebagai murid. Terus mungkin ada anak-anak yang cukup potensial untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dengan dia ikut organisasi. Ya. Nah, itu termasuk produktivitas juga. Nah, tapi ada perkembangan terbaru nih Pak Taufik yang saya amati beberapa tahun terakhir ini, terutama seiring maraknya media sosial kita, media arus informasi sekarang. Jadi anak-anak muda yang kreatif bisa menggunakan media internet gitu ya, media sosial untuk mencari uang Pak Taufik. Oh ya. Dengan YouTube, jadi YouTuber gitu ya, content creator. Intinya
produktivitasnya sudah berupa produktivitas ekonomi, tidak sekedar produktivitas berupa prestasi atau wujud-wujud pengembangan diri remaja Ya, lainnya. artinya dunia untuk mencari uang menjadi jauh lebih Betul. luas, walaupun mungkin tantangannya juga akan pasti lebih Betul. kompleks. Dan jadi sumber stresnya juga nambah nih sebenarnya. Jadi Karena memang- terkait gaya hidup juga nantinya kan, kalau udah pegang uang sendiri biasanya akan mudah untuk terpengaruh untuk melakukan berbagai macam hal. Ya. Kalau saya lihat di beberapa informasi itu kan banyak yang simpang siur mengatakan kalau kesehatan mental remaja kita saat ini tidak baik-baik saja. Betul. Itu menurut Pak Foni mungkin ada data yang bisa dirilis atau sekedar mungkin informasi berkaitan dengan itu, karena kalau saya sempat membaca informasi itu cukup meresahkan. Artinya jangan-jangan anak kita, jangan-jangan saudara kita, tetangga kita itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itu yang walaupun kondisi baik-baik saja itu juga sangat subjektif. Artinya ukurannya apa, targetnya apa dan sebagainya itu kan sesuatu yang sangat debatable, jadi sangat bisa diperdebatkan. Nah itu menurut Mbak Foni sendiri sebagai seorang psikolog, barangkali ada informasi atau mungkin pernah nangani kasus dan sebagainya, contoh-contohnya mungkin Mbak Foni, monggo. Oh ya, salah satu ekses dari membanjirnya informasi menurut saya adalah termasuk tersebarnya informasi mengenai masalah-masalah kesehatan mental. Ya. Jadi anak-anak remaja kita saat ini mudah sekali mengakses informasi, misalnya tanda-tanda kecemasan, Ya. tanda-tanda depresi, terus NPD itu seperti apa begitu ya, terus pokoknya masalah-masalah kesehatan mental. Tapi eksesnya yang berikutnya adalah kadang-kadang mereka semakin tahu malah semakin mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Saya nih jangan-jangan saya depresi nih, jangan-jangan saya ini. Tetapi memang dengan adanya banyak informasi itu kita jadi punya data nih yang menunjukkan bahwa 1 dari 20 remaja kita memang punya isu terkait kesehatan mental. 1 dari 20 berarti sekitar 5%, kan? Ya, Betul ya? Berarti 5 dari 100. Data dari WHO. Oh, seperti dari itu. Nah itu seperti apa jenis-jenis gangguannya itu Yang- seperti apa itu, Bapak? Iya, yang paling umum depresi dan kecemasan. Oh, itu mungkin dalam bahasa yang sederhana. Depresi dan kecemasan itu kondisi seperti apa yang dialami remaja? Nah, cuman kita harus menggarisbawahi kalau menyebutkan depresi berarti memang dia sudah terdiagnosis oleh para ahli ya. Ya. Gitu, seperti psikolog dan psikiater. Sudah dites lah kemana. Betul, Oh, sudah. jangan-jangan pendiam, nggak punya uang itu dikira depresi padahal Iya. pusing gitu. Iya. Dan memang, nah kalau depresi itu yang paling gampang terlihat adalah terjadi perubahan suasana hati yang ekstrim. Iya. Tapi kan nggak kelihatan suasana hati. Ya, Muncul dalam perilakunya bentuk kelihatan. Misalnya yang pertama, dia jadi malas ngapa-ngapain, jadi banyak tidur atau justru malah nggak mau tidur. Gangguan perilakunya berupa itu. Lalu mempengaruhi juga pola makan, makan banyak banget atau justru malah nggak mau makan. Gitu. Kalau Terus meleyeh-leyeh itu bisa itu berarti. rebahan. Kalau- Rebahannya tapi scroll mas. Oh iya, keren. Itu bisa jadi nyari duit juga dia, karena Ya, itu tadi ukurannya berbeda-beda. betul. Kata simbahnya ngapa-ngapain cuma di kamar aja, padahal dia mendatangkan uang banyak. Betul. Itu juga bisa jadi. Jadi- Artinya ukuran juga bergeser. Nah ini mungkin yang kadang-kadang jadi beban bagi remaja juga, karena dia diukur dengan ukuran sebelumnya. Nah itu mungkin di pembahasan lain. Nah tapi kita fokus pada masalah kesehatan mental atau gangguan mental pada remaja. Selain depresi sama kecemasan, apalagi Mbak Won? Yang paling dominan itu sih Pak, yang paling besar dominan. Lalu ADHD juga, ADHD itu apa? attention deficit, Bahasa gampangnya apa? apa ya, susah konsentrasi lah. Oh, Jadi susah mudah konsentrasi. teralihkan. Nah itu saya baca terakhir-terakhir banyak tuh istilah ya terkait konsentrasi itu. Ah, Ada tentang brain rot, mungkin Pak Toy pernah baca, ah, popcorn mind. ya. Jadi Nggak fokus gitu ya? betul. Jadi karena orang kalau scroll TikTok misalnya atau Reels gitu ya, Ya. itu kalau tidak salah satu video durasinya di bawah 30 kalau nggak saya 10 detik, Ah, ya kan cepet ya. banget. Ya, seperti. Bayangin saat dia scroll berjam-jam, 1 jam, Hmm. 1 jam kan 60 menit ya, dibagi 10 detik aja, Ya, itu berapa konten yang sudah dia lihat? ya.
Padahal dari satu konten ke konten lain kan beralihnya cepat. Sementara otak kita itu pintar banget Pak Taufik. Semua yang masuk di indera kita, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, itu masuk dan diproses tanpa kita sadari. Jadi semakin banyak stimulusnya, semakin sebenarnya membuat kita itu anak muda sekarang lelah. Karena terbanjiri gitu. Betul. Tapi kalau dilihat dari otaknya kan pinter banget kan. Beberapa waktu yang lalu saya ikut semacam kayak pelatihan gitu kan, ada yang mengatakan jumlah sel otak itu kan sangat banyak. Artinya dia mampu untuk memproses itu, cuma tapi tidak diproses lebih jauh karena terhenti gitu ya. Betul, jadi belum diproses dengan pemikiran yang lebih kompleks gitu ya. Udah ganti lagi, pindah lagi. Dia terlalu cepat gitu membuka tapi mentah kemana gitu. Betul, mentah dan itu menuhin sebenarnya. Ibaratnya gitu. Kayak kalau di HP itu file-file yang sudah tidak terpakai, tidak yang harusnya dibersihkan, tapi itu numpuk di situ gitu. Ya, makanya dan itu akhirnya sedikit banyak akan mempengaruhi mood juga. Kadang-kadang remaja, meskipun memang kalau perempuan ya, ada saat-saat remaja perempuan itu moodnya tidak stabil karena hormon, ya, tapi remaja laki-laki juga bisa terpengaruh karena ketika otak kita itu sudah penuh dan itu tidak terproses dengan baik, ada suatu saat yang kita itu bingung mau ngapain, pakai baju apa bingung. Karena setelah masuk otak itu kan akan menimbulkan berbagai macam reaksi ya. Ada yang dibiarin, dicuekin, ada yang kemudian lahir menjadi sebuah keinginan. Nah itu kan harus disadari. Nah anak remaja kan enggak, karena saking banyaknya yang dimasukkan. Saking banyak dimasukkan sehingga mungkin apa ya istilahnya? Ya meludak itu tadi ya. Jadi dia diwarnai oleh warna-warna yang sebenarnya dia nggak menghendaki tapi dipaksa masuk gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika dia harus menggunakan pemikirannya untuk hal yang lebih serius, misalnya belajar, ya kan? Itu dia sudah susah mengontrol, gitu ya, sudah susah fokus karena salah satu halnya udah penuh, tanya satu. Kedua, proses belajar dia selama ini berinteraksi dengan media sosial seperti itu membentuk proses baru yang tidak produktif sebenarnya. Tidak produktif dalam arti ketika dia harus memahami hal yang membutuhkan pemikiran yang lebih kompleks, dia tidak terbiasa untuk itu. Gitu loh. Misalnya mau baca buku. Anak sekarang kalau suruh baca buku ngantuk saya yakin. Ya kan? Karena baca buku itu pemahamannya disesuaikan dengan kemampuan otak kita. Kalau kita belum paham misalnya satu halaman itu kan diulang lagi atau nggak dicari coretan dikasih. Nah kalau reels kan nggak gitu, dibaca meskipun informasi yang kita dapatkan dari video itu mungkin berharga buat kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya, ini bagus nih, ini bagus, kita kirimkan ke orang atau kita simpan sendiri. Tapi ketika pada suatu saat kita membutuhkan itu, nggak keluar tuh yang kita simpan. Karena tidak terekam dengan baik gitu tadi. Betul, tidak diproses dengan lebih kompleks. Tapi seandainya itu diperhatikan kemudian diproses lebih kompleks, artinya intensi dia untuk memperhatikan materi tersebut atau tema tersebut sama levelnya dengan ketika orang zaman dulu baca buku itu, memungkinkan nggak? Intensi, niatnya berarti? Enggak, maksudnya bukan kekuatannya, intensitas tadi loh, volume tadi kan ketika itu di scroll kan nggak berguna, menjadi sampah yang menumpuk gitu. Tapi ketika orang sangat fokus terhadap satu hal, kemudian tetap dari Instagram dan sebagainya, tapi dia fokus di situ terus, kemudian dia mendalami mungkin. Nah sama dengan ketika orang baca buku itu. Bisa asal satu tema lah. Kalau scroll kan temanya macam-macam. Berarti ini kita masuk ke ketika anak kita atau saudara kita atau kita sendiri mungkin mengalami semacam kelelahan karena banyaknya informasi, itu mungkin bisa diatasi dengan cara membatasi untuk melihat tema-tema tertentu dengan cara mendalam atau seperti apa caranya itu, Pak. Karena itu kan menjadi HP nggak bisa dihindari dan serangannya luar biasa. Dan tawarannya juga menggiurkan. Dan memang kalau saya pribadi menyarankan tidak untuk dihindari tetapi dikontrol pemakaiannya. Karena kan selama ini yang smart HP-nya, orangnya jadi nggak smart kan. Jadi semakin smart HP-nya canggih, orangnya jadi nggak canggih karena semua
semua ingatannya pindah ke situ. Oh iya. Itu sih yang agak ironis sebenarnya. Berarti dibatasi tadi ini. Betul, batasi. Dan kalau memang menggunakan media untuk belajar, tentu dengan kita mencari yang memang fokus gitu, satu tema tertentu atau dalam bentuk video yang lebih panjang, jadi memberi kesempatan otak untuk mencerna lebih, ya, mencerna lebih jauh. Terus sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan itu, potensinya besar sekali nih belajar dari media. Karena kan dia lebih cepat Betul. dan kompleks kan ini kan, bukan cuma membaca tapi juga kedengaran, juga terlihat, juga ada peragaannya mungkin. Gitu. Tapi kitanya pasif, Pak. Oh, nggak bisa nanya gitu ya? Iya, Tapi kalau baca pasti. buku nggak nanya juga? Enggak, bukan nanya, tapi kan kalau baca buku Bisa biasanya nyoret-nyoret ya? betul. Terus kalau baca buku, inderanya yang terlibat juga nggak kalah banyak loh. Misalnya ada Ya. bunyi, ada Dan bau. selain indera itu tadi, kalau yang nggak bisa dikalahkan dari buku oleh teknologi itu otentiknya. Dan Artinya baca bukunya buku- jelas yang ngarang siapa itu, sedangkan kalau Ya, belum scroll lagi itu belum lagi kalau belum beritanya lagi nggak tidak bisa dipercaya. dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, kalau baca buku kan kontrolnya di kita sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang di media itu kontrolnya separuh di kita, separuh enggak, tapi karena kita asik, jadi kan menyerahkan kontrolnya di Iya. gadget gitu loh. Jadi, oh iya. Tapi memang sebenarnya kok kembali ke masalah kesehatan mental, ada kalau suatu perilaku itu dilakukan secara terus-menerus, lama sampai mengganggu aktivitas fungsi kita sehari-hari gitu ya, itu berarti memang tanda-tanda ada masalah atau jadi pelarian lah. Oke, sekarang gini, ini kan tadi kan kita seperti orang tua pada umumnya yang menyalahkan gadget kan gitu. Kan begitu orang tua pada umumnya. Apakah kesehatan mental atau gangguan mental yang seperti dialami remaja sekarang dalam bentuk lain, dalam variasi lain mungkin kan dialami nggak sih sama remaja zaman dulu sebelum ada gadget? Mungkin Kecemasan dan sebagainya. dialami, cuman dulu kan mungkin belum terekspos datanya seperti Belum sekarang. terekspos dan sumber masalahnya beda gitu ya. Betul. Iya. Terus sumber masalahnya beda. Lalu zaman dulu kan kehidupan kita lebih komunal, Pak. Oh iya. Lebih gaul gitu loh. Jadi kalau sekolah itu kita punya geng yang bisa jadi support system kita. Kalau sekarang anak-anak itu ya punya geng, tapi ketika gengnya ngumpul pegang Iya. HP sendiri-sendiri. Geng HP berarti. Itu dia. Itu nggak terus katanya mau ngobrol-ngobrol, ngumpul Nah, ngopi, itu. pegang HP sendiri. Yang lebih parah lagi, ngopi bareng gitu. Dia pesen es teh ya. Itu nggak ada dan juga terus apa kan? Saya beberapa waktu yang lalu sempat membaca sebuah artikel atau sebuah tulisan lah yang menceritakan di satu negara maju, saya lupa negaranya. Itu ada satu kafe. Kafe itu ya seperti kafe pada umumnya, tapi satu syarat yang harus dilakukan di situ, gadget nggak boleh dibawa masuk. Dan itu rame. Dan karena semuanya menjadi wajib, orang kembali ke interaksi fisik, interaksi benar-benar dengan temannya. Kalau ngopi ya ngopi bareng, ngobrol bareng. Memang kembali menemukan pola interaksi seperti sebelum terganggu oleh gadget itu. Dan itu salah satu yang menarik di tengah-tengah informasi yang membludak dengan kemudahan sedemikian luar biasa. Itu ada kerinduan untuk kembali ke hubungan yang ya benar-benar humanis antar manusia sesungguhnya gitu dibanding Mungkin dengan mesin. kita harus kembali ingat ya bahwa gadget itu kan media ya Pak. Iya. Media itu kan hanya perantara sebenarnya, maksudnya tetap ada batas kita sama dia gitu. Iya. Meskipun saya misalnya telepon Pak Taufik gitu dengan HP, dengar suaranya juga atau video call lihat itu Iya. juga kan pasti akan beda dengan Kalau ketemu langsung. langsung gitu. Nah, orang anak-anak remaja kita itu sekarang terjebak di situ. Gitu. Atau mungkin karena kalau yang lahiran tahun berapa ya, tahun 2010, 2005 itu kan mungkin Lahir langsung. lahir dia sudah pegang gadget, sudah tahu lah gedenya lah minimal. Ketika anak lahiran tahun 2005 dia 10 tahun 2015 itu Android itu udah merajalela. Nah itu mungkin sangat berbeda memang stimulasi yang mereka alami, sistem tata nilai di keluarga yang mereka alami, termasuk mereka melihat orang tuanya menggunakan gadget itu kan bergeser, ada sesuatu yang berubah. Dan lompatannya itu kan luar biasa untuk teknologinya, lompatannya luar biasa, sehingga mungkin ya memang banyak residu atau masalah-masalah yang disisakan. Salah satunya mungkin kesehatan mental itu kan.
Cara Itu. belajarnya memang anak-anak cepet sih kalau yang dari awal. Iya, anak-anak itu sekarang udah main HP, neneknya nggak Ya. bisa, padahal udah tua. Nah, cuman memang harus di highlight lagi. Iya. Kalau dari aspek psikologi, maksudnya dari psikolog, memang disarankan kalau tidak memberikan HP atau membatasi screen time itu kalau untuk balita terutama. Gitu. Oke. Cocoknya untuk remaja, itu pun tetap harus dikontrol karena ada aspek fisik yang selama ini terabaikan kalau kita terlalu bergaul dengan gawai gitu. Sementara salah satu yang harus diperhatikan kan itu, termasuk misalnya kenapa sih anak sekarang tuh rentan depresi dan cemas gitu ya. Kalau saya curiganya juga ke sana Pak Taufik, kurang aktivitas fisik. Sesimpel gini, kalau kita happy, aktivitas fisik apa yang kita jalankan atau kita jadi kayak gimana sih sehari-hari? Iya. Ya, jalan kan, Loncat, mengekspresikan kegembiraan. nari gitu, senyum gitu. Tapi kalau kita lagi sedih, kita kan diam, menarik diri itu. Dan itu tidak terjadi dengan gadget. Artinya walaupun saya ngirim ke Mbak Foni ikon senyum 100, itu belum tentu saya senyum beneran. Betul, belum tentu Atau senyum termasuk beneran. kalau sama atasan itu yang ngirim nyembah itu belum tentu dia tunduk beneran, belum tentu. Itu sambil nyembah itu sambil ngomel, Padahal ini itu tugas lagi, bukan tugas nyembah, lagi itu gitu. tas loh. Oh, itu. Kesalahan emotikan terbesar itu kayak Oh iya, itu bukan nyembah, itu tos. Bukan, itu Oh, beneran. berarti dia kalau tos malah nggak sopan lagi tuh. Oh, diperintah malah ngajak tos ya. Jadi kesalahan umum ya. Karena emoticon tadi, termasuk yang sederhana saja. Ini kalau bukan di remaja tapi di anak-anak itu saya pernah. Lu kan di HP kita kan bisa belajar banyak hal tentang binatang dan sebagainya. Itu ada satu yang menarik waktu itu, pernyataan seorang guru. Bisa, tapi di HP itu yang namanya semut sama gajah gedenya sama. Ya. Dia nggak akan ngerti ukuran sebenarnya kalau nggak diajak ke kebun binatang, lihat gajah segini, semutnya segini. Itu dia nggak tahu karena kalau di HP sama ukurannya. Jadi dalam pikiran dia yang belum pernah melihat membandingkan semut dan gajah sebenarnya itu ya semut itu ya sebesar gajah. Kan itu kan stimulasinya kan lewat layar Jadi kan. salah juga kan? Ya masalah ukuran menjadi tidak salah. Ya memang terbatas dan ya selain dari ini Mbak Buni sekarang ini kan kesehatan mental atau gangguan mental pada remaja lagi. Ini kan HP bukan satu-satunya dong. Gadget itu bukan satu-satunya tapi Eksesnya sebenarnya. menjadi Lebih ke ekses. akibatnya. Nah, Dampaknya. selain itu, kira-kira apa Mbak Foni yang menyebabkan kok ada mungkin kalau bisa dibilang kecenderungan peningkatan berkaitan dengan masalah mental remaja ini, apa sih penyebabnya? Kembali lagi ke seperti yang saya bilang tadi ya, jadi di usia-usia remaja itu yang paling dominan di hidup mereka adalah sekolah dan bergaul gitu ya. Sementara kita tahu di zaman sekarang itu terjadi banyak sekali pergeseran nilai dan perilaku di pergaulan dan juga di sekolah. Pola belajar, cara belajar itu juga sudah berubah. Gitu ya. Ada pembelajaran yang dengan daring gitu ya. Dan jangan kira Pak Taufik, daring itu bikin stres juga loh. Kan biasanya kita ngadepin guru bisa lihat ekspresinya, bisa denger naik turunnya suara. Sekarang cuma kotak kecil. Ya, dan lebih melelahkan juga. Iya, itu lebih melelahkan karena kita kalau memang pengen memahami informasi yang disampaikan, kita benar-benar harus fokus dan itu lebih capek. Ya. Nah, itu ada pergeseran itu cara. Baca tulisan di kertas sama di HP aja tidak. Ya, lebih lelah kan karena ada gelombang juga gitu ya. Itu. Lalu ada pergeseran cara belajar. Lalu ada kalau di sekolah juga ada ekspektasi yang berubah gitu dari dulu sama sekarang. Ekspektasi misalnya? Membandingkan. Lebih mudah membandingkan dengan orang di dunia luar gitu ya. Kalau dulu jangkauannya kita kalau nggak ada media itu kan paling anak sekolah lain, anak satu Tokoh-tokoh terkenal dari buku. Ya. Kalau sekarang kan anak dari mungkin negara lain atau yang kehidupannya latar belakang sekolahnya misalnya dinamika di pendidikannya berbeda dengan dia. Gitu. Belum lagi misalnya perubahan gaya hidup yang mempengaruhi dinamika di sekolah, pergaulan anak-anak sekolah sekarang, bullying, label yang lebih marah, gitu.
zaman terus yang saya miris juga akhirnya mempengaruhi interaksi dia dengan guru. Itu sempat viral itu beberapa Iya. yang berani dengan guru. Nah, itu. Nah, terus berani dengan guru, kemudian gurunya juga takut nanti kalau dikerasi diviralkan jadi ancaman. Itu akhirnya berbalik jadi senjata. Itu kan kompleks, artinya masing-masing sisi, dari sisi murid, di sisi itu menggunakan apa itu, sisi lemah dari situasi ini menjadi senjata. Itu kan bahaya gitu. Di satu sisi itu, di sisi lain sebagai remaja kurang mendapat stimulus untuk belajar dia mengontrol emosinya. Kita ya jujur aja lah sebagai orang tua, apalagi di era modern kayak gini itu kan, waktu dengan anak itu kan cukup sebatas. Padahal kedekatan dengan orang tua itu jadi salah satu faktor support system yang cukup kuat untuk membuat remaja lebih kuat menghadapi yang tadi itu. Ya, karena bentengnya menjadi lebih kuat. Ya. Oke, Mbak Poni, menarik sekali, dan ini ada pertanyaan dari Instagram, Mas Chandra ya? Oh, dari Instagram. Ini dari siapa? Desi. Dari Mbak Desi atau siapa ini? Itu gimana mendekati remaja yang introvert, pendiam, tipikal tidak mau cerita? Monggo Mbak Poni. Kalau ada remaja yang seperti itu, introvert, tidak mau cerita, itu gimana cara mendekatinya? Monggo. Ya, ini introvert, pendiam, tipikal tidak mau cerita ini sebenarnya tiga hal yang berbeda loh itu. Oh iya. Pokoknya angel ceritain iya, tertutup gitu ya, pendiam ya. Minimal kita dekat dulu sama dia. Gitu. Cari tahu, kalau mau deketin gitu ya, cari tahu dia sukanya apa, yang bikin dia berminat itu apa. Gitu. Bikin dia nyaman dulu sama kita. Itu tapi nggak usah maksa. Kan kadang-kadang baru nyoba sekali dua kali terus enggak, dia nggak suka sama saya, atau kok susah ya didekati gitu ya. Tapi yang perlu saya sampaikan, introvert itu bisa juga tampilannya itu orangnya ramai, tapi dia tidak mau terbuka pada lingkungan. Nah, artinya ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Tuh, jadi dia punya asik dengan dirinya, punya sesuatu hal yang hanya dia menikmati dengan dirinya. Beda dengan ekstrovert gitu, harus semuanya tahu, harus terbuka gitu. Jadi kalau ukurnya adalah orang lain, lingkungan gitu ya, terbuka. Kalau jadi yang nggak mau cerita tadi, jadi ada orang yang introvert tapi rame, dan sebaliknya ada orang yang introvert tapi tertutup, padahal dia rame nih. Ekstrovert tapi tertutup gitu. Tapi pendiam itu. Ada orang yang ekstrovert tapi pendiam. Ekstrovert tapi pendiam enggak ada sih. Kan dibaliknya kan tadi. Iya. Kalau introvert tapi rame kan ada. Orang yang sebenarnya ekstrovert tapi pendiam. Bukan pendiam ya, tapi dia tidak mudah terbuka sama lingkungannya gitu ya. Happy aja. Orang lihatnya dia happy aja gitu. Padahal dia introvert. Ada sesuatu sebenarnya gitu. Kalau yang sudah jelas-jelas tadi, sudah jelas memang udah nggak mau cerita, diem aja. Padahal mungkin kita menyangka atau mengira dia punya masalah, ada sesuatu. Itu caranya gimana untuk mendekat? Itu tadi. Memahami dia, gitu. Lihat kalau kita teman dekat gitu ya, lihat kondisi keluarganya seperti apa, misalnya. Gitu. Terus kalau ngajak ngobrol, jangan yang langsung masalah serius, Pak Taufik. Ngomong yang umum dulu, gitu. Kalau anak remaja sekarang basa-basi gitu ya? Enggak basa-basi juga. Kirain bahasa yang misalnya, basa-basi yang pernah berbasi itu. Enggak, di sini kalau Jumatan hari apa ya, gitu kan? Itu kaca ya. Misalnya kalau yang umum kayak misalnya bahas artis, Pak, drama Korea. Jadi hujan ya, gitu. Panas menyampaikan topik-topik yang netral. Ya, yang tidak menyangkut dirinya. Betul, yang netral, yang merasa terancam. Jadi pertemuan pertama itu membuat itu. Atau kalau memang bener-bener dia gak mau ngomong, gak mau apa, ditemenin aja. Dia mau kemana? Hari ini bersamai istilahnya. Ya, dibuat dia nyaman dulu sama kita. Dibuat dia percaya gitu ya. Kalau sudah nyaman kan biasanya percaya. Itu baru. Kalau misalnya ini terjadi pada orang tua yang
anaknya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Orang tua yang anaknya seperti itu. Diem, nggak mau cerita dan sebagainya. Saya pernah ngalamin itu Pak Taufik, anak saya diem banget. Oh. Ya udah saya temenin aja. Dia mau ngapain di kamarnya, saya di sebelahnya. Saya dia lagi belajar. Itu nggak diusir? Enggak. Oh. Dan kalau udah sampai teman diusir udah parah itu mungkin ya. Iya. Mama ngapain sih di sini gitu. Terus lanjutnya gimana? Ya ditemenin dulu gitu ya. Terus lama-lama jalin kontak fisik. Saya di Sentuhan. Iya. Tepuk. Tapi kalau remaja kadang-kadang ada yang memang dia tidak nyaman untuk dijalin kontak fisik. Yeah. Jadi ya dialog aja. Bikin ice breaking yang seperti yang saya sampaikan tadi. Bicarakan topik yang netral. Yeah. Misalnya drama Korea. Kita tahu dia suka koleksi ini apa? Fotonya artis Korea. Yeah. Misalnya kita photocard. Saya baru ingat photocard. Kamu udah punya photocard artis apa aja? Gitu. Berapaan sih belinya misalnya seperti Berarti itu. Kalau diajak membicarakan yang dia minat walaupun kita nggak suka itu bisa juga masuk ya? Ya. Paling nggak message yang kita sampaikan adalah kita mau memahami dia. Itu dulu ya. Perlu kita buat dia ngeh gitu. Kalau dia sudah merasa nyaman sama kita, barulah pelan-pelan kita mengorek dalam tanda kutip sebenarnya ada apa sih gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah apakah dia memang secara pembawaan seperti itu atau ada saat-saat tertentu saja dia seperti itu. Gitu. Apakah hal itu mengganggu dia fungsinya sehari-hari, misalnya jadi akhirnya biasanya rame tiba-tiba mendiam, terus jadi dia prestasinya menurun, misalnya jadi menarik diri dari pergaulan, ataukah memang dia tipe ke anak yang pembawaannya memang tenang, pendiam gitu ya? Pendiam, tapi dia baik-baik aja sebenarnya. Artinya kemampuan memahami teman maupun saudara ataupun anak tadi dari si tipenya seperti apa gitu. Iya. Itu jawaban tadi untuk yang bertanya lewat Instagram mungkin ya. Nah, jadi cara mendekatinya seperti itu, tidak bisa langsung, apalagi dihakimi, apalagi dia baru cerita sedikit. Itu kan lagi rame sekarang di TikTok itu. Lu mah mending, mah gua gitu. Jadi aku nasib ya Pak ya. Yang satunya belum jadi curhat, ya udah curhatnya lebih parah. Dia aku cerita, mah gini, lu mah. dia cerita utang 500, lah utangku malah 2 juta, itu kan repot itu. Dia belum jadi curhat, di sini malah sudah melampaui. Itu banyak yang seperti itu. Artinya teman-teman yang memang nggak bisa memahami itu juga banyak. Itu tuh kepekaan sosial. Wah. Itu juga jadi PR lah buat kita semua, termasuk orang dewasa juga. Ya. Nah, termasuk juga ketika kita sebenarnya untuk bergaul dengan baik itu perlunya cuma yang diperlukan 2 sih Pak, observasi sama kita ngomong, itu aja. Observasi kan biasanya kita lihat nih, di anak, teman kita ini ekspresinya kira-kira dia sedang apa sih, dia happy kah, netral kah, atau dia kayaknya lagi betul gitu. Bisa dilihat dari kita mengobservasi, dan untuk bisa mengobservasi memang harus ini sejenak gitu. Tadi ada satu kalimat yang menarik di Mbak Poni. Kepekaan sosial menurun dan salah kita juga, PR kita bersama. Saya pernah suatu saat itu di pertemuan, ibu-ibu waktu itu pertemuan ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Itu ketika saya tanya, anak-anak remaja dengan zaman dulu, yang sekarang itu gimana Bu? Anak zaman sekarang begini, nakal, pokoknya jelek lah gitu. Beda ya? Tahu Bu kenapa mereka seperti itu? Ya, karena HP kan macam-macam dia disalahkan, situasi lah disalahkan. Paling besar HP ya? HP terus. Jawaban paling sederhana begini Bu, karena mereka anak-anak kita, bukan anak-anak orang tua kita. Artinya ada pepatah mengatakan kita tidak lahir dari batu. Generasi sebelumnya akan melahirkan generasi berikutnya. Jadi ya mungkin karena kegagapan kita sudah menghadapi teknologi yang sedemikian cepat. Artinya remaja-remaja kita itu bukan pelaku, mereka korban dari kita yang nggak siap. Kan bisa jadi seperti itu. Ya. Karena kan banyak sekali orang tua yang tidak siap atau bukan orang tua kandung secara fisik, tapi generasi sebelumnya itu. Betul, ketika ada masalah nyalain aja kami sih, HP-an aja. Padahal kalau
saya tuh pengennya ngomongin, yang ngasih HP siapa? Ya, yang yang beli ngasih pulsa pulsa siapa? Gitu kan. Kecuali kalau memang anaknya mandiri ya, bisa cari uang sendiri, bisa beli HP sendiri. Itu pun kita tetap harus sebagai orang tua kan tetap, dan kebutuhan anak itu Pak Taufik, bukan hanya anak ya, kebutuhan manusia, mulai dari dia bayi sampai nanti lansia itu sama sebenarnya. Perhatian dan kasih sayang, cuman bentuknya aja yang beda-beda. Nah, baik Mbak Woni, menarik sekali. Ini ada lagi satu pertanyaan, cara menghadapi remaja yang sering eksplosif padahal sama teman baik-baik saja. Berarti eksplosifnya bukan sama teman ya, sama orang tua mungkin ya? Mungkin. Oke, ya. Ini berkaitan dengan tadi Pak Taufik, cara mengontrol, cara mengelola emosi. Oh iya. Nah, itu salah satu PR kita semua sebenarnya, remaja dan juga orang dewasa gitu ya. Kita dari kecil kurang diajari untuk mengenali emosi kita sendiri. Ya, saya ini lagi sedih kah, lagi seneng kah, bangga kah, takut kah, itu kurang diasah tuh mengenali itu gitu. Jadi ketika emosi itu ada, dia bingung gitu. Sudah nggak kenal, tidak pula diajarkan untuk mengekspresikannya dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungan. Marah boleh nggak? Boleh nggak marah? Boleh kan? Ya, untuk hal-hal tertentu memang kita harus marah. Tetapi marah seperti apa? Eksplosif ya misalnya. Misalnya marah, berteriak-teriak. Atau kalau yang sampai eksplosif banget itu memukul, agresi gitu ya. Tantrum beda lagi. Digunakan untuk anak balita. Oh, orang dewasa nggak bisa tantrum. Kadang-kadang ada orang dewasa tantrum. Gimana itu Pak? Nah, eksplosif itu salah satu cara ekspresi emosi yang berlebihan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak diterima oleh lingkungan, gitu ya. Apalagi berpotensi melukai. Nah, itu melukai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, bagaimana menghadapinya? Kalau itu sama orang tua misalnya ya, berarti memang orang tuanya yang harus tetap melakukan pendekatan ke dia. Oke, sekarang gini, kalau kita bukan ke orang tua, karena kan mungkin guru, ini yang melihat kan misalnya remaja, mereka sendiri harus apa kalau sudah seperti itu? Ada temennya mungkin atau dia sendiri itu ada mungkin teman mengalami. Oh, ternyata kalau marah sering ngamuk-ngamuk. Nah, itu kalau ada yang seperti itu apa yang harus dia lakukan? Kalau pas di saat ngamuknya sudah dibiarin dulu aja, diterima misalnya. Oh, kalau oleh temennya gitu. Kalau lagi ngamuk misalnya nih, saya temannya Pak Taufik nih, saya lagi ngamuk yang eksplosif banget. Ya sudah terima dulu gitu. Kan nggak bisa nanti kalau Pak Taufik ngamuk juga nggak selesai, destruktif ya kan. Ya sudah dibiarkan dulu, diterima dulu. Jadi direkam nggak boleh, di video kan itu biasanya selesai kalau ngamuk di video. Gitu ya, kan diviralkan gitu. Tapi itu kan loh, kalau ngamuk kayak gini, kan malu lama-lama dia. Boleh, tapi untuk di-feedbackkan ke dia. Iya, untuk di-feedbackkan loh, perilakumu kalau kamu seperti ini pertama tidak terkontrol. Tapi nanti kalau di HP-nya hilang terus tersebar, jejak digital kan nggak bisa dihapus Pak Taufik, jangan Pak. Jadi diterima dulu gitu ya. Kalau sudah dia reda, barulah diajak ngomong. Kalau dia sendiri, dia merasa kalau emosi itu nggak bisa terkendali. Nah, itu dalam kondisi normal itu apa yang dia harus lakukan untuk mengendalikan itu? Supaya itu kan sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa terkendali kan, emosi. Pengendalian itu sebelumnya ya? Iya, posisinya biar nggak terjadi lagi. Misalnya ada yang pernah ngalamin, wah iya aku suka ngamuk-ngamuk itu sampai mukuli gitu kan. Nah, itu harus apa dia? Bagus tuh kalau dia sudah sampai ngeh. Kalau ngamuk-ngamuk itu nggak seharusnya ditunjukkan. Nah, itu kita bisa masuk tuh di situ. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan adalah kalau dia sudah di titik itu merasa tidak nyaman dengan dirinya yang ngamuk-ngamuk seperti itu, konsul sih, ngobrol sama mungkin temannya atau orang dekat yang dianggap bisa memberikan saran yang baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya aktivitas fisik yang bermanfaat. Karena remaja itu energi fisiknya luar biasa Pak Taufik. Fisik ya, kekuatan fisiknya luar biasa. Dan selama ini dengan perubahan gaya hidup itu tidak banyak remaja yang menggunakan energi fisiknya dengan baik. Artinya kelebihan energi gitu.
akhirnya karena energi fisiknya nggak disalurkan dengan baik gitu ya, nggak olahraga, dan nggak bergerak, nggak sepedaan. Kalau kita kan dulu kadang-kadang sekolah sepedaan gitu ya. Pokoknya kalau generasi yang pernah pakai sepeda cowok terus masuknya lewat pinggir itu berarti sudah tua. Jangan curhat dong. Kan zaman dulu gitu kan, ada sepeda kecil soalnya. Jadi tidak tersalurkan energi fisiknya. Padahal secara naluri ya mungkin itu kebutuhan remaja, kebutuhan anak-anak. Terbukti bukan promosi tapi saya pernah melihat juga, pernah mendatangkan untuk narasumber juga. Di Sidoarjo itu kan ada kampung lari gadget. Nah itu mainan yang menjadi favorit adalah mandi lumpur. Itu benar-benar fisik, benar-benar kan? kotor-kotoran itu. Nah itu iya. secara nalurinya ternyata itu. Jadi ketika dia megang HP itu bukan apa ya? Iya. Bukan dia seutuhnya, ada sisi lain yang sebenarnya ditekan, tapi karena terlalu asik di situ ya magnetnya terlalu kuat, dia tidak Magnetnya melakukan terlalu yang kuat lain. atau melarikan diri dari sesuatu. Atau tidak ada yang diajak bermain. Loh, dia mau ngajak main kelereng, mau ngelengnya pegang HP semua, terus main kelereng sama siapa terus ya? Kan misalnya generasi yang lahir ketika sudah kenal gawe kan dia tidak terpapar permainan-permainan fisik gitu ya, kayak gitu. Tapi memang kalau saran saya sih remaja harus punya aktivitas fisik yang bermanfaat. Gitu. Itu olahraga, kesenian, atau apapun. Itu untuk mengimbangi gitu ya? Betul, menyalurkan energi fisiknya yang berlebihan. Nah, kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah tersendiri tuh. Jadi misalnya kalau marah jadi eksplosif, terus dia sendiri. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Muni. Saat ini kan banyak yang edik, yang tergantung. Ada yang game online, ada yang pornografi, kadang-kadang judi online dan sebagainya di masyarakat kita, dan itu remaja menjadi salah satu korbannya. Itu saran Mbak Muni sebagai seorang psikolog apa? Edik tadi. Tergantung ya. Ketergantungan pada banyak hal tadi, termasuk ketergantungan pada Shopee itu juga iya, cuma jarang disalahkan. Gitu ya? Pada belanja online nggak boleh sebut Curhatan nama. tuh gimana Pak? Enggak ya? Lapar mata istilahnya kan beli tambah banyak terus Yang lucu kan, ditumpuk di atas lihat lemari. barang lucu kok jadi beli gitu Oh, ya. iya. Padahal lucu harusnya tertawa ya Pak ya, bukan beli. Itu ketika ditanya buat apa beli tambah untuk masak itu ditumpuk aja nggak pernah buat masak. Nah itu kan edik juga sebenarnya, edik belanja online. Tapi itu masih jarang, kan yang sering diramaikan ya kayak game online, pornografi dan sebagainya. Itu gimana cara mengatasi itu? Harus kalau secara klinis harus ditegakkan dulu itu benar-benar adiksi atau hanya perilaku saja yang dilakukan secara berulang gitu. Karena dinamikanya akan berbeda gitu. Kalau adiksi seperti juga misalnya narkoba pasti ada struktur yang sudah berubah di kimiawi di otak kita. Ya, yang akhirnya kayak apa teorinya buka gembok itu ya, gembok. Apa itu? Ya untuk bahagia dia gemboknya harus dibuka dan itu harus pakai zat itu tadi kan, kalau secara teori yang bikin edik terhadap zat-zat adiktif kan itu sebenarnya sistem sarafnya yang memang sudah dirusak sehingga nggak mungkin lagi ada muncul hormon itu ketika zat itu tidak ada. Nah itu mungkin sudah sampai edik kali narkoba gitu ya. Iya. Nah, ya itu harus diidentifikasi dulu apa gitu adiksi, benar adiksi atau memang hanya perilaku saja yang dilakukan secara berulang gitu, tapi belum sampai adiksi. Oke, sekarang seandainya itu sudah sampai adiksi, apa yang harus dilakukan? Ya harus ke profesional. Oh, ada untuk Nah, penyembuhannya salah atau satu mutasi? cirinya adalah terganggunya fungsi kita sehari-hari. Misalnya dia sebagai ayah itu ya tidak bisa berperan dengan baik, nggak bisa memberikan kasih sayang pada anaknya. Atau game online sampai nggak makan 2 hari itu berarti udah edik ya? Karena sudah terganggu kan, pola makannya berarti sudah terganggu. Itu salah satu ciri adiksi, dan memang sudah ada struktur yang berubah di psikis kita gitu, di otak kita gitu. Nah kan kalau bisa dicegah nih. Nah untuk jadi sebelum ke sana itu memang kembali ke definisi kesehatan mental itu harus seimbang sih. Jadi aktivitas fisik, aktivitas sosial kita, aktivitas yang mengasah kekaan sosial, kekaan emosional itu harus seimbang gitu ya. Mungkin itu agak susah juga kalau sekarang ya, harus ada effort khusus bagi remaja gitu. Saya pernah beberapa waktu lalu melihat tayangan juga di media sosial. Jadi di luar negeri ada sekolah yang dia itu memberikan larangan siswanya
untuk menggunakan HP-nya dikumpulin gitu ya selama beberapa hari, seminggu kalau nggak salah. Hari pertama, kedua, ketiga itu timbul tuh kayak gejala putus zat, cemas, sedih, marah, bingung. Yang halusinasi nggak ada yang gini-gini tanpa HP. Nggak ada. Parah kalau udah gini-gini nggak ada objeknya jangan. Nggak ada. Jadi 3 hari pertama itu seperti itu. Hari keempat apa yang terjadi? Mereka mulai bergerak, physically bergerak gitu ya. Entah itu ada yang ke perpus, kalau suka baca dia ke perpus, kalau suka olahraga dia ke lapangan, badminton kayak basket kayak volley kayak, dan hari-hari berikutnya mereka enjoy itu. Dan setelah 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian ditanya sama gurunya, Dina, setelah kamu terlepas dan surprisingly mereka lebih happy gitu. Karena happy-nya kenapa? Karena secara fisik lebih sehat ya, dia bergerak, dan bergerak terpapar sinar matahari itu juga meningkatkan hormon endorfin yang membuat kita lebih happy sebenarnya, dan itu mengurangi kemungkinan untuk depresi dan cemas gitu, kalau kita happy dan bergerak secara fisik. Lebih happy, lalu mereka bisa lebih fokus dan lebih menjalin interaksi hangat dengan kawan, guru, dan orang tua. Orang tuanya juga lebih happy gitu. Dan itu masalahnya sekarang kita berani ya kayak gitu. Nggak berani kalau di kantor soalnya absennya pakai itu. Ya enggak, maksudnya kan nggak langsung terus. Oh iya. Gitu. Jadi tetap ada pembatasan gitu. Iya. Dan yang kalau saya sih cenderung memahami bahwa apapun alatnya itu sebenarnya netral, bisa digunakan untuk kita lebih baik atau menurunkan potensi kita sebagai manusia gitu. Ya tetap sebagai tool saja untuk mempermudah sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya karena saking mudahnya menjadi tergantung itu tadi. Menjadi sangat tergantung dari. Kalau konsep adiksi kan kalau ada perilaku yang dilakukan secara berulang yang eksesif, itu kan berarti memang ada sesuatu nih secara fisik. Oke, kita lanjut Mbak Bun. Nah ini kan dari tadi kita membicarakan sesuatu yang ngeri tentang remaja, tentang kesehatan mental dan sebagainya. Dalam pandangan saya, potensi remaja sekarang itu luar biasa. Sisi positifnya mereka cepat sekali belajar, jangkauan pemikiran mereka jauh lebih luas karena mungkin ya stimulus tadi kan. Cara nyari duit kan makanya lulusan-lulusan yang baru-baru itu kreatif, cara nyari duitnya itu sangat kreatif. Artinya sesuatu yang belum terkonsepkan oleh atau belum terpikirkan oleh generasi sebelumnya itu mereka punya, dan terkaget-kaget kadang kita melihat, oh gitu ya cara nyari uang, oh gitu ya cara berproduksi, oh cara untuk beradaptasi juga seperti itu, pola pergaulan juga berubah. Dan potensi-potensi apa sih kira-kira yang positif, yang ini kan tadi yang ngeri-ngeri aja, yang negatif-negatif aja. Nah, di remaja kita ini potensi apa yang ada dan harus terus dikembangkan? Iya, itu tadi kreativitas, terus belajar cepat. Anak-anak sekarang itu karena mungkin input informasinya juga sudah lebih banyak dari kita ya, kadang berpikirnya juga lebih luas, lebih komprehensif gitu di hal-hal tertentu ya. Gitu. Cuman PR-nya adalah kita mengimbangi dengan bagaimana mereka punya kemampuan untuk menyaring, memfilter, gitu. Satu, lalu PR-nya tetap kalau menurut saya sih Pak, mengelola emosi. Karena apapun yang ada di luar kita ini, ya seringkali tidak bisa menjadi sesuatu yang positif ketika ada gandalan di aspek emosi gitu. Gampangannya anak pinter tapi dia males, moody, prestasinya akan berbeda dengan anak yang sebenarnya tidak terlalu pintar tapi dia tekun dan tangguh, ulet. Nah, itu kan aspek emosi tuh, tenacity, grit gitu. Gitu. Nah, itu PR-nya orang tua kalau menurut saya sih. Oke, terus kemarin sempat saya baca materi juga yang di-share juga oleh Mbak Buni tentang kemampuan analisis itu sebagai sebuah peluang kerja di masa depan. Yang apa ya? Saya pernah mendengar satu informasi kalau zaman dulu itu, zaman saya kuliah, zaman tahun-tahun saya kuliah itu, anak yang rajin baca buku itu menjadi merasa memiliki sesuatu yang lebih, mengetahui informasi lebih dulu itu dulu sebuah kelebihan yang luar biasa.
yang tidak dimiliki keren. Sedangkan sekarang mengetahui informasi lebih dulu itu bukan apa-apa. Kenapa? Karena dalam hitungan detik yang lain juga tahu. Artinya ini kan geser ini dari sesuatu yang tadinya kita hanya sekedar tahu data-data itu menjadi sebuah nilai plus. Ya. Nah itu sudah nggak berguna, makanya perlu sesuatu yang lebih mendalam dari itu. Nggak percuma kita ngapal ini itu dan sebagainya, wong itu semuanya di internet ada. Tapi kan kemampuan selanjutnya yang diperlukan, yang istilahnya AI nggak bisa apa itu, karena kan kalau semua dikerjakan AI itu kita ngapain? Padahal AI itu juga bisa salah ya. Nah, bisa salah. Nah, itu gimana? Kemarin saya sempat baca materi tentang peluang kerja di masa depan dan kemampuan apa yang harus dimiliki. Nah, ini mungkin untuk pesan remaja-remaja yang sekarang mendengarkan podcast ini, monggo Pak Boni. Iya, jadi materi itu saya dapatkan dari World Economic Forum yang diadakan oleh para ekonom dunia setiap tahun. Jadi mereka melis ada kemampuan yang dibutuhkan untuk cari kerja di masa depan. Iya. Dan kemampuan-kemampuan apa yang sekarang sudah tidak relevan, udah ini tinggalin aja. Ada seperti itu. Nah, antara lain seperti yang Pak Taufik sampaikan tadi, kemampuan analisis. Ya, lalu kemampuan berkolaborasi, kerjasama itu tetap masih dibutuhkan, gitu. Nah, untuk kerjasama itu kan harus ada mutual respect, gitu-gitu, saling memahami, saling menghargai, dan itu yang jadi ininya kita sekarang gitu, harus dikembangkan itu, karena dengan anak-anak yang terpapar gadget lebih awal misalnya ya, dapat informasi segala macam, mereka jadi cenderung individualis. Ya, karena memang tidak ada kesempatan belajar bergaul secara sosial seperti zaman dulu namanya gitu. Iya, gitu. Terus memproses analisisnya lebih lanjut, gitu-gitu yang memang perlu. Tetap ada kreativitas juga, ya. Dan kalau bisa memang punya visi yang jelas gitu ke depan. Cuman memang cita-citanya bukan jadi orang yang berguna, itu bukan ya? tidak konkret ya, sebagai apa gitu. Visinya itu, kalau visi kan setahu saya itu kan harus ada yang terukur, waktunya jelas, capaiannya seberapa kan harus jelas. Nah, karena remaja itu memang belum matang kemampuan berpikirnya, nggak seperti orang dewasa ya. Dan itu memang secara neurologis juga memang belum matang ya, baru matang itu sekitar umur 25. Nah, itu bisa jadi peluang untuk lingkungan kita, orang tua dan guru, untuk membantu remaja mencapai itu. Caranya plastis itu, gitu ya, membimbing, memang membersamai mereka, gitu, mengarahkan juga, gitu. Dan kita juga yang perlu adalah masuk ke dunia mereka. Kan kadang-kadang kita mau mendekati, ada barrier nih, orang remajanya merasa, wah bapak kuno gitu, nggak mau memahami mereka. Lah kita juga, enggak, kamu yang sudah beda sama bapak, nggak sopan kayak misalnya kayak seperti tadi. Jadi kalau masing-masing kubu ini masih sama-sama kekeh, itu nggak bisa. Jadi kita yang harus masuk ke mereka dengan memahami dunia mereka. Itu pesan untuk para orang tua yang memiliki anak remaja, betul ya? Istilahnya adalah connection before correction. Gitu. Koreksi itu ya, senengannya kan yang ini nyala-nyala Padahal nggak ada koneksi, gimana mau nggak ada koneksi kok koreksi nggak ngefek. Jadi paling sering itu yang paling kasihan itu apa? Disalah-salahin, paling itu untuk honor diri, pulsanya itu paling itu disalah-salahin. Tapi kan ada kemungkinan juga itu supaya kami hitam, soalnya kalau itu mau HP kayak soalnya disalah orang tuh juga suka gitu, ayo jujur aja di rumah, nyampe rumah gitu ya, apakah kita full fokus sama keluarga atau enggak gitu. Padahal HP juga bisa dilihat berdua loh, misalnya buka satu layar, dibahas diskusi berdua. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya, masih balita gitu, sambil dipangku, dielus-elus, dipeluk bisa. Ketika anaknya misalnya main game atau apa, diikutin itu apa lama-lama dia pergi risih kan dia. Ya bapaknya harus ini dong, harus kayak gitu kan. Jadi kalau info dulu, bapaknya pintar itu dia akan mabar dengan anaknya. Sambil mabar, nanti kalau sudah mabar kan berarti ada kesepakatan waktu berdua nih. Lama-lama bisa dikurangi mabarnya, jadi diganti mancing, belajar bareng, sepak bola, ngaji bareng gitu. Apa bola, jadi
suatu dulu lah. transaksinya kan jadi begini. Oke, sekarang bapak nemenin kamu, tapi suatu saat kamu nemenin bapak kan? Ketika dia nemenin kita itu ya. Jangan diverbalkan seperti Ya itu. iya, maksudnya Misalnya. konteks transaksinya kan Ya. seperti itu sebenarnya. Kan dia kan lama-lama, oh ya bapak sudah bareng aku terus. Aku kamar-kamar sekali-sekali tak nurutlah apa yang diminta kan gitu. Harapannya seperti itu. Karena sebenarnya makanya sekarang sampai marak fenomena fatherless. Ya. Mungkin sebenarnya dari dulu juga sudah ada ya Pak ya. Cuma sekarang teridentifikasi. Karena itu anak-anak sudah ngeh atau kita sudah ngeh bahwa peran orang tua itu sebesar itu loh gitu. Di setiap tahap perkembangan manusia. Gitu. Jadi kebutuhan manusia mulai dari lahir sampai mati itu sama sebenarnya, perhatian dan kasih sayang. Cuman bentuknya saja yang berbeda. Sebetulnya ada tantangannya yang berubah. Dan mungkin kalau ini bukan kesimpulan yang berdasarkan ilmiah atau penelitian, cuma kalau saya pernah menangkap zaman dulu terus mungkin ada, cuma karena tantangan lingkungannya ya segitu-gitu aja. Artinya yang namanya anak TK, anak SD itu mainnya ya sekampung. Mainnya sekampung itu kan dewasa ibunya udah cukup. Iya, Sudah beres. ada sosok laki-laki figur juga misalnya Pak. Tetangganya dan Guru ngajinya kek atau siapa yang dituakan di situ. Sedangkan ketika di zaman anak-anak bergaul seluruh dunia tanpa batas, kan kalau sudah pakai HW itu kan tanpa batas. Terus kan standarnya juga jadi membayangkan yang positif, yang ini banget gitu loh. Nah itu jadi stres tersendiri juga. Yang positif banget gimana? Ya misalnya kalau ayah itu harus pekerjaannya A gitu, penampilannya seperti ini, soft spoken lah, harus apa gitu. Dalam kenyataannya ada gitu. Nah, padahal ayahnya tiba-tiba ayah Jawa yang lalu anaknya itu sudah wow gitu. Yang tidak bisa mengekspresikan. Betul. Itu bukan karena nggak sayang, enggak, Iya. tapi nggak bisa mengekspresikan. Beda. Beda ekspresinya. Misalnya. Oke, baik, terima kasih sudah lama kita berbincang-bincang dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum kita tutup, Pak Buni, ada pesan-pesan yang pertama untuk para remaja berkaitan dengan kesehatan mental apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, pesan untuk orang tua. Apa yang harus dilakukan para orang tua untuk menghindari dampak buruk atau ancaman dari gangguan mental atau kesehatan mental yang bermasalah di rumah. Mau, Pak Buni? Untuk adik-adik atau anak-anak remaja kita yang di luar sana gitu ya, yang menyimak acara ini, memang sekarang ini banyak sekali potensi positif dengan adanya dunia yang seperti sekarang gitu ya, gawai, arus informasi. Tetapi yang perlu dijaga adalah tetap menjaga keseimbangan antara tadi itu fisik, emosional, dan hal-hal yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ketika kita asik dengan dunia sendiri melalui media, kita seringkali mengabaikan itu, gitu ya. Dan sekali lagi media itu hanya alat adik-adik anakku, jadi harusnya kita yang mengontrol itu, jangan sampai kita yang dikontrol oleh itu. Caranya gimana? Salah satu cara yang saya sarankan adalah kalian harus punya tujuan yang jelas. 5 tahun, 10 tahun mau jadi apa sih, mau ngapain gitu. Bayangkan secara visual, kalau perlu ditulis detail, misalnya 5 tahun ke depan saya ingin apa, nanti di breakdown gitu. Kalau kesulitan bisa ngobrol, diskusi sama orang tua atau guru atau siapa, sahabat yang bisa dipercaya gitu. Dan sebenarnya memang jadi remaja sekarang itu penuh tantangan, tapi juga penuh kesempatan yang remaja-remaja zaman dulu itu nggak punya gitu. Dan itu memang jadi poin plus kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, untuk para orang tua, memang di fase remaja itu adalah fase yang cukup sulit untuk didekati dan dipahami. Tetapi jangan putus asa, karena sebenarnya di lubuk hati mereka sebenarnya mereka tetap butuh bapak ibu, tetap butuh dipahami, disayang, cuma bentuknya yang lain. Nah, untuk masuk ke dunia mereka, pahami sesimpel anak kita itu senang apa sih, itu musiknya senang apa, artisnya senang apa, misalnya seperti itu, makanannya senang apa, itu untuk membuka ruang-ruang interaksi. Ketika hubungan itu sudah dekat, gitu ya,
Maka kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar remaja kan lebih enak, lebih nyaman untuk mengarahkan remaja ke hal-hal yang positif. Termasuk juga menghindari atau mengurangi kemungkinan mengalami masalah terkait kesehatan mental. Jadi intinya adalah bagaimanapun kondisi remaja saat ini tetap membutuhkan orang tua, guru dan orang dewasa di sekitarnya untuk menjadi support system. Oke, cukup Mbak Muni? Iya. Cukup. Baik, terima kasih sekali Mbak Muni telah memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita, termasuk kepada para orang tua, juga para remaja. Dan kita sudahi sebentar lagi Serasa podcast kita kali ini dengan tema gangguan mental pada remaja. Penutup dari saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa budaya, waktu, perilaku semuanya sangat cepat berubah. Bahkan kita sampai tidak menyadari perubahannya, tapi ada sesuatu yang selalu menjadi sesuatu rujukan yang bisa diandalkan, yaitu cinta dan kasih sayang antar keluarga, antar sesama manusia, antar pribadi dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi intinya tetap sama. Cinta dan kasih sayang itu bisa menjadi rujukan yang universal. Dia akan terus bisa diandalkan di kondisi perubahan budaya yang seperti apapun. Karena kalau kita mengandalkan pola yang tertentu, itu akan hilang, akan bergeser ketika zaman sudah berubah. Itu dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi sampai jumpa di Serasa berikutnya, serunya bercerita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.